Setiap hari kita beramal. Setiap titik urap pastinya amalan yang kita laksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pernahkah kita merasa takut amalan-amalan yang kita laksanakan ternyata tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah ya ketika melaksanakan amalan teringat puna diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau pernah terpikirkan hal-hal yang demikian? Bukan amalan lu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang mukmin, Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya, yang menginfakkan harta-harta mereka, ketika mereka menginfakkan harta mereka dan hati mereka takut, tidak tenang. Sehingga para sahabat ridwanullah ta'ala anhum mereka menanyakan, wahai Rasulullah, ya, huwa alladhi yasriku wa yazni wa yashrabul khamra wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Kenapa orang tersebut takut wahai Rasulullah? Apakah dia orang yang mencuri, punang cimbucu, atau dia berzina, atau dia minum khamar, bermabuk-mabukan, narkoba dan seterusnya, sehingga dalam keadaan seperti itu dia takut kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan qala la ya binta Abi Bakrin, la ya binta Siddiq, walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Ya. Tidak demikian. Yang takut kepada Allah dalam ayat ini bukanlah orang-orang yang berzina ataupun mencuri ataupun minum khamar, kata Rasulullah. Namun dialah orang-orang yang berpuasa, yang salat, yang bersedekah, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa takut? Karena di antara mi'yarul amal, mi'yar qabulil amal, syarat diterimanya amalan seorang hamba, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika kita melaksanakannya di atas dasar ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang bertakwa. Berarti para sahabat, orang-orang yang soleh, yang mereka beramal soleh, namun mereka takut amalan soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka khawatir ternyata yang menjadi pendorong amalan mereka, yang disebab but urungnya bukanlah ketakwaan, bukanlah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, bukanlah melaksanakan perintah Allah maupun meninggalkan larangannya. Sehingga sering kita mendengar wasiat takwa di pengajian, uro Jumat, bahkan di kesempatan-kesempatan kita berkumpul dengan para ulama. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengingatkan sahabatnya, ketika memberikan wasiat kepada sahabatnya, apa kata beliau? Ittaqillaha haitsu ma kuntah. Wahai Mu'ad, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Bahkan khatib-khatib berwasiat dengan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Selalu takwa. Mengapa jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketakwaan ialah sebab diterima ataupun ditolaknya amalan seorang hamba. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sangat masyhur, yang mandum kitanya mengenal hadis ini, memahami hadis ini, hadis tentang niat. Di sahabat yang mulia Abi Hafs
Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Sebagian ulama kita memahami bahwasanya amalan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang kita niatkan. Itu pemahaman yang sering kita dengar. Artinya apapun yang kita niatkan terhadap suatu amalan, maka begitulah Allah akan membalasnya. Dan pemahaman yang lain, ulama kita menyebutkan bahwasanya setiap amalan pasti ada niatnya. Hanya mungkin orang melakukan suatu amalan tanpa ada niat. Setiap amalan pasti na pendorong. Setiap amalan pasti na sebab. Mungkin amalan hana niat, kecuali sesuatu yang refleks. Dan hana orang refleks semayang. Hana orang refleks, misalkan bersedekah. Hana yang mana? Maka setiap amalan pasti na niat. Maka perhatikan niat kita apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan Allah balas berdasarkan apa yang dia niatkan. Niat yang mengiringi amalan tersebut. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memahami ternyata makna niat, meskipun dalam beberapa literatur ulama misalkan dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk melafadzkan niat, memang iya seperti itu. Namun kita memahami ternyata sejatinya niat, semua ulama sepakat, bahkan ulama mazhab Syafi'i mengatakan an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Apa yang terbesit di dalam dada-dada kita. Meskipun dalam mazhab Syafi'i misalkan disebutkan disunnahkan untuk melafadzkan apa yang kita niatkan dalam hati. Namun yang menjadi patokan ialah apa yang dalam hati, bukan apa yang di lisan. Misalkan hatinya mengatakan saya ingin sholat karena ria, memperlihatkan kepada fulan ataupun fulanah, lisannya mengucapkan usolli lillah, maka sholatnya tetap bukan karena Allah, karena niat ada dalam hati. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita memang niat seperti itu. Niat bukanlah apa yang kita lafadzkan, namun apa yang terbesit dalam dada-dada kita. Sehingga Rasulullah menjabarkan kepada kita, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niatnya untuk berhijrah, untuk melakukan amalan saleh karena dasar ketakwaan, imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, mengharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan barang siapa yang berhijrah, kata Rasulullah, li dunya yusibuha, untuk mendapatkan pundi-pundi dunia, pakan hijrah ke Madinah, di Madinah mengata mekat, atau pakan hijrah ke Madinah, di Madinah kehidupannya lebih enak, hana suum lagi di Mekah misalkan. Awim ro'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, nagalak ke urang ina, maka dia pun berhijrah untuk mendapatkan perempuan. Maka kata Rasulullah, dia mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara para sahabat yang ketika mereka berhijrah, yang niatnya untuk Allah dan Rasulnya, mengucapkan nawaitu an uhajir lillah, sehingga lu nak hijrah karena Allah, hana ucapan menan. Menansyid orang-orang yang hijrah di antara mereka, yang tujuannya untuk menikahi perempuan ataupun untuk dunia, hana si mengucapkan kalimat lagi. Namun Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang disimpan dalam dada-dada kita. Maka para sahabat ridwanullahu ta'ala anhum, mereka mengatakan, nah di antara kamu seseorang yang berhijrah tujuannya untuk menikahi seorang wanita, dan namanya Ummu Qais. Ummu Qaisnya kalau dilamar oleh sahabatnya, kemudian dia tidak mau menikahinya kecuali kalau dia berhijrah. Maka dia pun berhijrah ke Madinah, fatazawwajaha, maka dia pun menikah dengan Ummu Qais. Fa kunna nusammihi muhajir Ummu Qais. Maka kami menamakannya
sebagai muhajir Ummu Qais. Bukan muhajir karena Allah dan Rasulnya. Pu sahabat gedepu ate urang. Pu sahabat gedepu maksud ataupun tujuan dia melakukan amalan jemaah melakukan Allah tidak. Namun terkadang amalan soleh, suatu amalan soleh yang didasari dengan ketakwaan, dasarnya ketakwaan deh akan nampak. Pertama, Allah mengetahui isi hati kita, kemudian akan nampak di dalam hadapan manusia. Kiban deh ji, di antara tanda amalan seseorang dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak mengenal kalimat dari orang-orang yang menghinanya. Dia tidak bersemangat karena dipuja oleh orang dan tidak berhenti karena diancam oleh orang. Ya, sehingga Allah menyebutkan dalam ayatnya, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut terhadap orang-orang yang menghina mereka. Artinya karena amalan mereka ialah ketakwaan dasarnya, sumbernya ketakwaan, mengharapkan pahala dari Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka urang pujo, urang hina tidak menjadi masalah. Sangat banyak di antara kita yang amalan soleh, ya, namun sangat nampak ternyata amalannya bukan karena dasar ketakwaan. Misalkan jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang ingin mendapatkan misalkan suara ataupun ingin mendapatkan perhatian sehingga dikenal, maka di saat yang sama menjadi soleh. Ataupun nah orang-orang sih di antara kita yang ketika akan menikahkan anaknya enggak pernikahan ini, maka apa yang terjadi? Kadiu masjid ngurun tuha kamu mulai rap. Menasih anak-anak muda yang ketika akan menikah sudah mulai ke masjid, hadir ke pengajian. Kita tidak mengatakan ke saudara kita yang mungkin baru hadir malam ini tujuannya demikian, tidak. Namun akan nampak setelah kejadian, setelah amalan soleh itu terjadi. Maka para ulama kita menyebutkan makan lillahi dama wa tasal wa makan li ghairihi qata'a wan fasal. Apapun yang dilaksanakan karena Allah, di antara indikasinya ialah pasti amalan itu akan istiqomah. Sabi-sabi terus menerus. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah bukan setelah selesai menikah. Bukan sampai lehkan duri. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kematian kepada kita, baru selesai ibadah kita. Namun di antara saudara-saudara kita yang mungkin ada indikasi demikian, tak kala ketika akan nak acara, akan menikahkan anaknya, nak pesta di rumah, maka hadir. Setelah itu langsung gadah lom. Maka sering kalimat orang Aceh keun meno ketika nangkalan urung-urung yang mungkin jarang deh masjid. Meskipun tidak keun kalimatnya mungkin yang nampak hidayah Allah taala alam, namun orang sering keun, hai tunggu fulan ke masjid go so nikah. So menikah, kadi masjid go yan go. Meskipun kita tidak boleh mengklaim saudara kita yang baru hadir, mungkin Allah membuka hidayah kepadanya hari ini. Namun di antara indikasi amalan seseorang bukanlah dengan dasar ketakwaan, amalannya tidak terus menerus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, inna ahabba a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sejatinya amalan yang paling Allah cintai ialah amalan yang istiqomah. Sabi-sabina. Misalkan kita salat tahajud semalam 2 rakaat. Hafal lelut, sabi-sabi tapi. Ataupun solat duha 2 rakaat sabi-sabi. Tidak ada amalan yang lain, amalan-amalan sunnah yang lain yang kita tambah misalkan. Namun dengan amalan yang istiqomah di atasnya, Rasulullah mengatakan itu amalan yang paling Allah cintai meskipun ia sedikit, selama itu istiqomah. Maka seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, berikan kepadaku satu nasihat, wasiat yang dengan wasiatnya lonhan akan luntang yang lebar orang lain." Maka kata Rasulullah, "Qul amantu billah."
Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup? Summastaqim. Kemudian istiqomahlah di atasnya. Mengapa? Karena istiqomah merupakan salah satu bukti bahwasanya amalan soleh kita dilaksanakan karena tadi imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasanya, tidak ada urusannya dengan dunia. Kan karena akan kenduri, kan karena akan ingin menjabat, kan akan ini dan itu, bukan. Bukan pula karena mengharapkan pujian ataupun takut terhadap cemoohan. Karena jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kitanya misalkan ya, yang mungkin kehadir alhamdulillah dalam pengajian, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, barang siapa yang duduk di suatu majelis di antara majelis-majelis ilmu, kemudian mereka membaca ayat Al-Qur'an, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mempelajari ayat itu, illa nazalat alaihi musakinah, melainkan Allah turunkan ketenangan baginya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, bahkan malaikat pun turun mengelilingi kita semuanya. Sampai Rasulullah menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama kita di sisinya. Punya bahasa anak muda jina mungkin jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ge-mention oleh Allah. Jika seandainya orang yang kita muliakan, orang hebat di antara kitanya, ketika gepegah apa gekeun nantanyo na senang tanyo. Luar biasa bahagia. Gekeun nantanyo, gesebut nantanyo. Tengku fulan yang dengan lun, tengku fulan sahabat lun, kita begitu bahagia. Namun ketika duduk di majelis yang mulia ini ternyata Allah menyebut nama kita di sisi para malaikatnya. Lihatlah hambaku fulan bin fulan, fulanah bin fulan sedang bermajlis di majlis ilmu. Namun jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, nyan pahala yang Allah janjikan. Namun kembali pukeh amalan tanyo truk uronyo, truk malamnyo masjidnyo tak hadir pengajian, memang karena bunuh. Innamal a'malu binniyat. Pukeh karena tanyo imtithalu awamirillah, ingin menambahkan amalan, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, atau pakan dijabut. Alah. Taduk pakai deku pipih na urang hanangan ngan kejak beut mandum tajak ju. Pakan dijak pengajian. Hana mangan, masa mesti minggu 3 hantam di masjid. Itu dasar amalannya. Maka ubah itu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika itu tujuan kita, itu niat kita, tidak akan mendapatkan yang bunuh pegah dari Rasulullah SAW. Maka cukup banyak di antara kita misalkan pegah. Ilon lunjak pengajian. Sabi-sabi lunjak pengajian. Lunjak kajian, tapi hantom pernah sang merasa tenang. Hana sang menambah ilmu. Mungkin jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita demikian. Pakan tanyo menan di antaranya ialah karena niat hana betul. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu ataupun menuntut ilmu ialah suatu amalan yang tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu apapun, kata Imam Ahmad. Amalan yang luar biasa. Karena apa kan? Karena menyuhana ilmu pasti amalan lain mungkin teruk. Bagaimana kita bersolat? Bagaimana kita berpuasa? Kiban tanya bersedekah? Menyuhana ilmu pasti mungkin dilaksanakan. Maka ilmu adalah amalan yang paling tinggi dan pahalanya luar biasa. Namun kata Imam Ahmad, liman sohat niyatuhu, bagi orang-orang yang benar niatnya. Ya, sehingga ditanyakan kepada beliau, kiban niat yang betulnya? Maka beliau mengatakan, an yanwiya fi talabihil ilma li raf'i jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Dia berniat ketika dia menuntut ilmu sebagai wujud dia bertakwa kepada Allah dengan mengangkat kejahilan daripada dirinya. Bahkan dia belajar karena lung bangai. Bahkan dia belajar karena lun ialah orang-orang yang jahil ingin tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ingin bertambah ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Tsumma li ghairihi. Kemudian tujuan berikutnya ialah untuk mengangkat kebodohan daripada orang lain. Pun pecarang ro, bertambah kesolehan ro, kemudian baru kepada orang lain. Betapa banyak di kita jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar dalam pengajian, ustaz-ustaz kita menyebutkan tentang permisalan, contoh orang-orang seperti ini dan seperti ini. Tanya langsung ingat ke saudara katanya. Oh nyat tengku hulan je berarti. Orang yang hana salat mana? Alhamdulillah belum tahu salat, di hulan je hana salat. Selalu orang lain yang kita sebut-sebut. Maka amalan ilmu ini tidak akan menambah ketakwaan kita. Karena tujuan jika menambah ilmu dro. Namun untuk mengatakan lo nalun jabut hana sama lagi dro ni. Lo nalun jabut hana sama lagi tengku fulan. Lo nalun jabut kamu formnya tengku fulan namu form. Hanya itu saja. Sehingga tidak menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mendapatkan apa yang Rasulullah janjikan. Kaum muslimin sedang jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kisah yang sangat masyhur. Kisah anak Adam. Dua roh anak Adam yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berkurban. Berkurban karena mereka berselisih tentang pernikahan. Berselisih terhadap wanita yang ingin mereka nikahi. Nah, siro tari, siro kurung tari. Sehingga mereka berselisih antara Habil dan Qabil. Maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq, id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Allah mengatakan, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu tentang kisah dua anak Adam. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kabar kepada kita, gepegah batanya bahwasanya amalannya memang di atas dasar ketakwaan, niat yang betul. Maka ceritakanlah wahai Muhammad kepada umatmu tentang dua anak Adam, Habil dan Qabil. Ketika mereka berselisih sehingga Allah perintahkan mereka untuk berkurban. Bahjit menikah yang dicintai, yang disukai, maka berkurbanlah kalian so yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka Allah menerima salah satu di antara keduanya dan Allah menolak yang lain. Maka ketika itu Habil yang seorang peternak, ketika Allah perintahkan ia untuk berkurban, maka beliau menganggap inilah ibadah taqarrub beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memberikan yang terbaik, yang paling mencintai, sepenuh hati, kan sekedar hana mangat dengan urang, kan sekedar kenapa salat, hanya sekedar melepaskan kewajiban. Sehingga sering kalimat-kalimat kita nyo misalkan baru sembahyang leho nyo kasa lo ciaat sembahyang, sehingga kita salat hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban. Tidak ada niat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita bahagia dengannya. Kita tidak ingat, tidak ada pendorong sedikit pun karena ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habil ketika itu memberikan kurbannya yang terbaik dengan sepenuh hati. Sedangkan Qabil hanya memberikan sekedarnya saja. Mekhelih mantap. Selesai perintah, maka dia laksanakan demikian. Maka ketika itu Allah mengatakan fatuqabbala min ahadihima, maka Allah terima salah seorang di antara mereka, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah menolak dari yang lain. Di akhir ayat Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketahuilah Allah hanya menerima suatu amalan yang dilaksanakan dengan dasar ketakwaan. Allah hanya menerima amalan yang dipuput oleh orang-orang yang bertakwa. Apa arti bertakwa? Dia melaksanakan amalan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hana lain. Maka Allah baru menerima yang demikian. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amalan kita usahakan pendorongnya ialah ketakwaan.
Baik sampai yang menggerak kita bersemangat ialah adanya banyak orang. Yang membuat kita tidak bersemangat adanya hinaan dan seterusnya. Maka ketika ketakwaan menjadi dasar amalan kita, bagaimanapun keadaan kita, ibadah kita tetap sama. Nah, orang yang ketika mungkin termasuk kita semua, termasuk lontuan, ketika kita salat di masjid, salat sunnah, yang agak lambat betul. Trip, tarukuk, trip, tasujud, trip. Pula menyona orang duk, sang kalian tanya, yang trip betul. Bahkan, baik kun, jam tak semayang tengkunya. Tapi pernahkah kita ketika salat sunnah di rumah, sang Al-Fatihah kami baca? Kenapa bisa beda? Ketika kita salat di rumah, dan semayang di rumah, misalkan han sempat le jamaah karena memang darurat ataupun cilat tahu dari segi pekerjaan, tahu di lampu, tahu di belang. Salat di rumah na di antara getanya yang salat cuma pakai ijak kerung tok, salat juga. Nah, jangan melayakan Allah. Nah, tapi cuju salat di masjid lagi yang kedejut, tidak akan berani. Pertanyaannya, Allah yang dia sembah di rumahnya pun Allah yang sembah di masjid? Ini jawabannya benar sama. Maka kenapa perlakuan kita beda? Apa yang buat beda? Pandangan manusia. Berarti ini jawaban amalan kita nyokan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hal yang harus kita perbaiki. Karena amalan yang didasari bukan dasar ketakwaan, kan karena Allah Subhanahu wa taala pasti Allah tolak. Seandainya Allah getolak manteng, okelah kita datang dengan keadaan tidak berdosa. Cuma getolak amalan. Namun ternyata ketika amalan ini kita laksanakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dasarnya dengan dasar-dasar yang lain, setelah Allah tolak maka Allah akan timpakan dosanya kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ketika hari kiamat nanti, ketika Allah bagi-bagi pahala, ya, Allah membagi-bagi pahala kepada orang-orang yang beramal dalam kehidupan dunia. Maka orang-orang yang amalannya kan karena Allah, Allah mengatakan idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dalam kehidupan dunia kalian pernah beramal untuk mereka. Bahkan semangat beramal kerana urang, bahkan ngelih nusuk aja kerana urang, bahkan sopan tak bergabah kerana urang. Karena urang jauh dengan keluarga tidak sopan misalkan. Bahkan dia tak dermawan karena urang baru. Sedangkan dengan keluarga cukup kredit dan seterusnya. Intinya ibadahnya karena manusia. Maka Allah mengatakan pergilah kepada orang-orang itu, mintalah pahala dari mereka. Ya lagi pahala baurungnya. Adapun dari Allah tidak ada pahala. Mengapa? Karena amalan kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan fahal tajiduna indahum jazaa. Cijak baurungnya, punah pahala baurungnya. Maka Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan mereka di hari kiamat. Amalan cukup raya-raya ternyata. Haji, umroh, kurban, 40 juta untuk sabo limo, berapa juta untuk satu kambing misalkan kita berkurban. Allah bedeh mandum. Allah mengatakan faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan amalan-amalan itu sebagai debu-debu yang berterbangan, hanayum. Mengapa? Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kitanya yang mungkin semoga Allah berikan kita keikhlasan dan ketakwaan. Yang kali jauh haji, kemudian menyosalahkan tu ada keun tengku haji bengih. Ketika orang memanggil silakan, kita tidak mempersalahkan dipanggil. Namun ketika orang tua dipanggil, kiban perasaan kitanya. Mungkin lon siro ustad dalam pandangan jamaah. Tua nuhul ustad, nuhul sabri ini akan nuhul. Bengih lah telon, hana dihormati lon, nuhul ustad. Maka ku yang lakukan orangnya obat dilunduk di hadapan jamaah melihatkan Allah kan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dasar ketakwaan supaya dihoi ustad. Rasulullah mantangnya seorang rasul dihoi oleh para sahabat Muhammad. Ulam orang Arabi, orang Arab Badui, bahkan orang jahiliyah manggil Muhammad.
Rasul tidak pernah mempermasalahkan kalimat itu. Hendak pernah mempermasalahkan. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Makanya di antara kata Rasul, di antara orang yang paling awal tamu neraka orang kiamat, nah lebo golongan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa? Kira-kira apa ke orang yang pohgop? Apakah orang yang mencuri atau berzina? Kira-kira siapa mereka yang kata Rasulullah orang yang pertama kali masuk neraka? Ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang kerjaannya but sepanjang udip ialah berinfak. Sedekah tetapi. Maka Allah panggil orang ini. Kemudian Allah SWT menanyakan, bukankah ini nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Nyo nikmat-nikmat lun? Maka dia mengatakan fa'arafa bihi. Maka dia pun mengatakan benar ya Allah, nyo nikmat yang kali dro nabi kelung. Ya Allah menanyakan madza sana'ta bih? Atau kama qala. Amalanku yang kali laksanakan dengan nikmat yang kali lun binyan. Apa jawab orang ini? Wahai Allah, sungguh aku telah berinfak di jalanmu. Lonjok sedekah. Lo bangun masjid, lo bangun pesantren, lo bantu orang asin. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau berdusta, engkau berbohong kata Allah. Sesungguhnya engkau berinfak, engkau membangun masjid, engkau membangun pesantren, membantu orang-orang, liyuqali annaka karim, annaka jawad. Supaya engkau dikatakan engkau ialah orang yang dermawan. Baikkan nyan orang gak akai. Orang yang paling murah tangannya, yang paling mudah memberi, yang ringan tangan. Faqad qil, dan sungguh itu telah engkau dapatkan dalam kehidupan dunia. Tujuan dan beramal kamu rumpak, ihai orang dermawan kan, kamu rumpak. Maka Allah memanggil malaikatnya, kemudian dia diseret di kepalanya, fayulqa finnar, dan dia dilemparkan ke neraka. Ternyata orang yang paling soleh dalam pandangan kita, nyan pun dalam neraka juga. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian orang kedua kata Rasulullah yang dipanggil ialah orang yang mati syahid, yang jihad. Ketika kita menyebutkan tentang jihad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hana amalan lain yang lebih tinggi daripada jihad. Siapa yang lebih beriman kepada Allah dalam pandangan kita ketimbang orang yang mampu mengorbankan harta dan jiwanya untuk Islam? Nyatanya mungkin tajuk peng, tenaga, hek sebagai bacut, urungnya nyawa gitu. Luar biasa. Sehingga Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Allah mengatakan sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang mukmin. Allah geblo daripada orang mukmin katanya mandum, geblo jiwa katanya dan harta katanya. Ngempu geblo oleh Allah. Allah mengatakan bil jannah bi anna lahumul jannah. Allah membeli nyawa mereka dan harta mereka dengan surga. Arti juk harta, juk nyawa, maka balasannya surga. Allah mengatakan yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh musuh mereka atau mereka dibunuh. Wa selamat atau meninggal. Maka wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Itulah janji Allah yang pasti dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Amalan yang luar biasa. Namun ketika Allah memanggil orang ini, Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya. Dia menanyakan, Allah menanyakan, amalan apa yang kalian puput dengan nikmat lun? Apa jawabnya? Ujahidu fi sabilika hatta qutilt. Ya Allah, lun mu perang di jalan ron ya Allah. Lun bela Islam sampai lu melinggai. Sampai lu mati syahid, dibunuh di jalanmu ya Allah. Maka apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Tidak benar. Innama taf'alu kadza liyuqal annaka jari. Sesungguhnya engkau beramal, engkau berjihad, engkau berperang supaya dikatakan engkau ialah seorang yang pemberani, pahlawan, urang behe.
laqad qila, sungguh engkau telah dapatkan. Panggilannya engkau merompak dalam kehidupan dunia. Berliannya engkau merompak. Sekarang masuklah ke neraka. Kemudian orang ketiga jemaah memuliakan Allah. Ya. Orang yang dipanggil ialah orang yang ahli Quran, ahli ilmu. Orang yang tak kalah seorang ustaz, hafid, imam. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga hati-hati kita dengan keikhlasan. Maka Allah memanggil orang ini. Allah beri kabar tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dalam kehidupan dunia. Maka dia pun membenarkan, betul ya Allahnya nikmat drone ya Allah. Maka Allah menanyakan, amalan apa yang telah kau laksanakan dengan nikmat tersebut? Amalan apa yang telah kau kerjakan dengan nikmat-nikmat telah kuberikan kepadamu dalam kehidupan dunia? Maka orang ini menjawab, qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, lon baca untuk orang Al-Quran, lon ajarkan Al-Quran, lon ajarkan ilmu ya Allah. Lon pernah orang agama Islam. Lon pegat kajian-kajian. Maka kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melaksanakan hal tersebut liyuqalu annaka alim, annaka qari. Engkau melaksanakan hal tersebut supaya engkau disebut engkaulah ahli Quran. Engkaulah orang berilmu, seorang ustaz. Maka dia pun ditarik, diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke neraka. Maka jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amalan kita yang kita laksanakan dari pagi sampai pagi lagi. Pernahkah kita berpikir apakah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah? Orang-orang yang memberikan infaknya di jalan Allah sedangkan hati mereka takut. Ya, dia pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lon hai lon salat, hadir pengajian, lon sisihkan waktu untuk beramal soleh, apakah Allah telah menerimanya dari saya? Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering tadi dengar, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata berita tentang hari kiamat, hari pembalasan, pernah Allah membagi-bagi pahala dan memberikan dosa kepada orang-orang yang berdosa. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wajah-wajah pada hari itu tersipu malu, masam, suram, sedih, ketakutan. Mengapa? Amilatun nasibah. Karena mereka beramal, lelah, capek, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita wasiatkan kepada lon pribadi dan kepada kita semua, ittaqullah. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kita dimatikan melainkan di atas agama yang mulia ini. Setiap amalan kita dasarnya harus takwa. Harus karena kita patuh kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Jangan sampai pujian-pujian orang, pandangan-pandangan manusia menjadi pendorong amalan kita. Karena sungguh urangnya jangankan untuk gebi pahala, mungkin untuk gebi ibu mentang tanya selama masih belum gebi jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita harapkan? Ucapan mereka hanya sekedar ucapan. Tidak ada fungsinya. Tidak ada yang dapat kita dapatkan ketika itu menjadi fondasi amalan kita di hadapan Allah nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga ada manfaatnya bagi anda yang menyampaikan dan bagi kita semua. Nah, pertanyaan mungkin satu. Jika tidak ada kita tutup. Baik. Tutup dengan al-kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.